Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zamria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelompok 42 Canggat Agung. Di sini saya akan membuat orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau yang biasa kita sebut UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kali ini saya akan berkumpul untuk membahas sebuah isu penting yang sangat mempengaruhi masa depan generasi bangsa kita, yakni implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi adalah fondasi utama untuk kemajuan individu dan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam biaya pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan UKT yang semakin tinggi. Sorotan utama ini bukan sekedar angka dalam tagihan, melainkan refleksi dari ketidaksetaraan yang lebih mendalam dalam sistem pendidikan kita. Implikasi ekonomi. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi ekonomi. UKT yang tinggi secara langsung membebani keluarga mahasiswa. Banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan tabungan mereka hanya demi untuk memuliakan anak mereka. Terkadang mereka menghadapi utang untuk membiayai pendidikan anak mereka. Ini menciptakan beban finansial yang berat dan dapat mengurangi daya beli mereka di sektor lain. Lebih jauh lagi, tingginya biaya pendidikan tinggi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Mereka yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah sering kali terpaksa meninggalkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena mereka tidak mampu untuk membayar UKT yang tinggi. Hal ini tidak hanya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, tetapi juga menghambat mobilitas sosial mereka. Dari sisi sosial, UKT yang tinggi juga bertambah signifikan. Pendidikan adalah alat untuk pemberdayaan sosial dan kesetaraan. Ketika biaya pendidikan tinggi melambung, hanya sebagian kecil dari populasi yang dapat mengaksesnya. Ini berimplikasi pada berkurangnya keragaman dalam ruang pendidikan tinggi dan juga menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi mempengaruhi rasa percaya diri dari harapan masa depan individu. Mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi mungkin merasa terpinggirkan dari kurang dihargai, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Kita harus mendorong kebijakan yang membuat UKT lebih terjangkau dan memberikan bantuan keuangan yang lebih luas. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam penetapan biaya pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi tanpa membebani mahasiswa secara berlebihan. Kita semua, pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya untuk mereka yang mampu membayar, tetapi untuk setiap anak bangsa yang memiliki potensi dan impian. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Orasi ini menekankan pentingnya perhatian terhadap implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.